Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Sabtu 10 Desember 2022. Renungan kita ambil dari Injil Matius bab 17 ayat 10 sampai dengan ayat 13. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, tentu di dalam kehidupan kita mengenal banyak tokoh-tokoh yang berani memperjuangkan kebenaran, keadilan. Ya. Demikian juga dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ada tokoh-tokoh yang sungguh berani memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Dalam Perjanjian Lama dikenal dengan tokoh Elia. Elia dikenal dengan keberaniannya, terus terang, belak-belakan, mengungkapkan fakta-fakta atau situasi-situasi yang tidak bersesuaian, baik secara sosial maupun secara keagamaan. Demikian juga di dalam Perjanjian Baru, kita mengenal tokoh namanya Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis juga demikian. Yohanes Pembaptis terkenal dengan kesederhanaannya dan perjuangannya untuk mengungkapkan kebenaran dan keadilan di dalam kehidupan. Yohanes Pembaptis, kedua tokoh ini sungguh-sungguh memang merupakan suara atau corong dari Allah untuk menyampaikan sesuatu yang diinginkan oleh Allah, sesuatu yang benar, sesuatu yang mesti selaras dengan kehidupan kita. Elia sebagai tokoh yang berani dalam Perjanjian Lama juga akhirnya mengalami ketakutan karena dia dicari untuk dibunuh. Dan itu sebagai konsekuensi atas pilihan dan juga atas cara hidup Elia. Demikian juga dalam Perjanjian Baru, Yohanes Pembaptis pun demikian. Ketika Yohanes Pembaptis mengungkapkan fakta kebenaran, namun ada orang-orang yang tidak setuju, orang-orang yang keberatan, bahkan orang-orang yang sakit hati. Bahkan sampai Yohanes Pembaptis akhirnya juga dibunuh, dipenggal kepalanya, dan ditempatkan di sebuah talam. Injil hari ini mengajak kepada kita belajar dari dua tokoh ini, Elia dan Yohanes Pembaptis. Bagaimana seharusnya kita sebagai orang Katolik hidup dan juga bersosial dengan orang-orang di sekitar kita. Yang pertama-tama tentu sebagai orang beriman, Elia dan Yohanes Pembaptis itu menjunjung kebenaran dan keadilan atas nama Tuhan. Tuhan yang telah memberikan kebenaran, Tuhan adalah jalan kebenaran, dan Tuhan adalah sumber keadilan. Maka itulah yang menjadi semangat spirit dari Elia dan Yohanes Pembaptis yang diungkapkan dalam wujud kehidupan. Kalau Yohanes Pembaptis mempunyai cara hidup yang bagi sebagian orang itu aneh, ya, dia hidup di padang gurun, pakaiannya bulu unta, makanannya belalang. Tentu itu semata-mata bukan mau tampil beda, tetapi Yohanes Pembaptis menghayati gaya hidup, kesederhanaan. Yohanes Pembaptis juga ingin supaya perutusannya, karya-karyanya itu dapat terlaksana, maka diungkapkan di dalam kehidupannya. Dengan kata lain, kalau kita berani berbicara, maka kita berani berbuat. Itulah Yohanes Pembaptis. Maka Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan, berseru-seru di padang gurun. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Maka dalam rangka kerajaan Allah yang sudah dekat tadi, Yohanes Pembaptis juga mengungkapkan di dalam seluruh cara kehidupannya. Dia memanggil orang-orang berdosa, orang-orang Farisi, ahli Taurat, supaya bertobat. Demikian juga di dalam kehidupan sosial, Yohanes Pembaptis juga mengungkapkan kebenaran, dan akhirnya dia dibunuh. Saudara-saudari, sahabat Lentera Sabda yang terkasih, demikian juga dengan kita yang hidup pada zaman ini. Kadang-kadang ketika kita menghadapi persoalan, kita lebih suka diam, kita lebih suka undur diri, atau kita tidak mengungkapkan apa-apa. Padahal kita melihat praktek-praktek ketidakberesan, ketidakselarasan yang ada di sekitar kita. Tetapi semuanya itu juga mengalami resiko yang harus kita tanggung kalau kita bersuara,
Kalau kita menegur atau kita melakukan sesuatu tindakan atas ketidakberesan dan ketidakbenaran tadi. Oleh karena itu, setahap demi setahap kita diajak oleh Tuhan mengubah pola pikir kita, cara pandang kita, dan cara bertindak kita, supaya kita lebih berani mengungkapkan kebenaran, mengungkapkan situasi yang tidak beres, supaya menjadi beres, supaya menjadi benar, supaya menjadi tertata kembali, agar hidup kita itu semakin harmonis, semakin berkenan di hati Allah. Terutama dalam masa Advent ini, kita diajak untuk semakin berani menata diri kita, batin kita, supaya kita sungguh berjumpa dengan Allah yang hidup, dan kita berani menjadi saksi Kristus di tengah-tengah hidup kita bersama. Tuhan memberkati.